Bagi saya, konstituen adalah tentu seluruh masyarakat yang ada di Dapil 5 Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bogor, yang jumlahnya hampir 6 juta pada saat ini, dan pemilihnya memang tidak sampai 4 juta ketika itu. Saya sering sekali dalam berbagai macam kesempatan bertatap muka langsung dengan konstituen dari berbagai lapisan masyarakat di Dapil 5 Jawa Barat di wilayah Kabupaten Bogor, dan saya langsung mendengar keluhan-keluhan, masukan-masukan, kritik di berbagai bidang kehidupan terutama, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk meneruskan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi masalah mereka. Dan inilah saya kira salah satu tugas dari anggota DPR selain tugas-tugas lain seperti legislasi, budgeting, dan pengawasan, yaitu kita mendengarkan aspirasi rakyat, meneruskan dan memperjuangkannya sehingga bisa terwujud untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagi saya di Kabupaten Bogor. Jawa Barat, salah satu provinsi dengan jumlah suara pemilih terbesar di Indonesia. Dari 12 daerah pemilihan di Jawa Barat, maka Dapil Jabar 5 merupakan daerah yang terpadat penduduknya, kini mencapai hampir 6 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah suku Sunda, mencapai 70%, sisanya adalah etnis Jawa, Betawi, dan suku lain. Pada pemilu legislatif 2014, Dapil Jabar 5 meloloskan 9 caleg terpilih untuk menjadi anggota DPR RI. Mereka masing-masing Haji Fadlizon SS Master of Science dari Partai Gerindra, Haji Ahmad Fahrial dari P3, Primus Justisio, PAN, Adian Yena Pitupulu dari PDIP, H. Indra P. Simatupang, PDIP, Ihsan Firdaus dari Partai Golkar, Anton Sukartono Suratto, Partai Demokrat, dan TB Sumanjaya, PKS. Dapil Jabar 5 ini mencakup wilayah perkotaan, pertanian, perkebunan, sekaligus berbagai kawasan pariwisata terkenal. Hampir setiap orang tahu bahwa wilayah ini mulai dari Cibinong, Gunung Putri, pinggiran kota Bogor hingga kawasan pariwisata Ciawi, Gadok, Megamendung, Cisarua, Puncak Pas, dan Cipanas merupakan kawasan penting bagi khususnya perekonomian Kabupaten Bogor. Wilayah ini sangat padat penduduknya, dan itu berarti sangat kompleks pula realita dan permasalahan yang dihadapi, karena warganya mencari nafkah di berbagai macam sektor kehidupan. Pemirsa, dalam episode Suara Dapil kali ini kita akan mengikuti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Fadlizon, menyambangi warganya, bertemu dan berdialog langsung dengan konstituennya. Apa dan bagaimana kegiatan Dr. Fadlizon di Dapil 5 Jawa Barat ini? Menurut informasi, sebentar lagi Dr. Fadlizon akan tiba di tempat pertemuan dengan konstituennya. Yuk kita ikuti. Aktivitas awal di hari pertama dari rangkaian temu konstituen di dapilnya kali ini, Dr. Fadlizon menemui ratusan pemilih yang telah menunggu di Megamendung, Cisarua. Mereka merupakan bagian dari komunitas asal Minang yang berdomisili di Kabupaten Bogor karena lahir dan besar di daerah ini. Tentu, mereka menyampaikan banyak aspirasi, permasalahan, dan usulan. Semua dicermati dengan seksama oleh Fadlizon. Interaksi pun berjalan cair, komunikatif, penuh persaudaraan dan keakraban. Satu cara menampung aspirasi yang penuh inspirasi dan tipikal seorang Fadlizon. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam ini menyatakan bahwa dirinya menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi untuk memenuhi aspirasi pemilihnya. Fadlizon juga menjawab mengapa dia dulu memilih untuk maju dari Dapil Jabar 5 ini.
Ya, karena memang saya dibesarkan di daerah Kabupaten Bogor yang memang merupakan Dapil 5 Jawa Barat. Saya sekolah di SD Negeri Ciberem 1, kemudian SD Negeri Ciberem 3, lalu melanjutkan ke SMP Negeri Cisarua 1 di Pasir Angin Gadog, baru kemudian pindah ke Jakarta setelah ayah saya mengalami kecelakaan bersama saya di Megamendung. Nah, saya mempunyai banyak kawan-kawan, baik kawan-kawan waktu kecil, kawan-kawan waktu SD maupun SMP, dan juga kawan-kawan di berbagai macam organisasi. Jadi saya sangat merasa familiar, sangat merasa dekat dan dibesarkan dalam satu budaya Sunda yang sangat kental ya. Dan saya merasa bahwa saya ingin memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Bogor. Saya ingin ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Bogor, tentu dari sisi legislatif, karena memang pembangunan dan terutama yang fisik dan material itu lebih banyak di eksekutif. Nah, saya sebagai anggota DPR dari Dapil 5 Jawa Barat, yang kebetulan sekarang juga mendapat amanah sebagai Wakil Ketua DPR RI, tentu sangat ingin membawa Kabupaten Bogor ini lebih maju sesuai dengan visi dari pemerintah di kabupaten, dan jumlah pemilih di Kabupaten Bogor ini termasuk yang terbesar untuk satu kabupaten, yaitu jumlah penduduknya hampir mencapai 6 juta orang. Ini lebih besar dari negara Singapura, lebih besar dari beberapa provinsi yang ada di tanah air, dan saya kira ini tentu saja membuat tantangan-tantangan tersendiri. Ya, tentu sebagai anggota DPR kita mempunyai tupoksi sebagai anggota legislatif. Yang anggota legislatif itu tugasnya adalah membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, budgeting. Kemudian ada dua fungsi lain, yaitu diplomasi parlemen dan representasi. Representasi inilah yang menjadi satu tolok ukur bagi sebuah tugas aspirasi mewakili atau memperjuangkan aspirasi dari konstituen di daerah pemilihan kita. Nah, saya menyerap aspirasi masyarakat melalui serap aspirasi, melalui reses, dan juga menyelenggarakan kegiatan semacam sosialisasi 4 pilar maupun kunjungan-kunjungan kerja yang tidak terikat oleh program-program di DPR, karena memang kebetulan tidak terlalu jauh dari Jakarta. Saya menyerap aspirasi dari berbagai macam bidang, dari mulai persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan sosial, persoalan sehari-hari yang menyangkut masalah infrastruktur, menyangkut masalah daya beli, menyangkut macam-macam ya. Jadi semua itu diserap, kemudian apa yang bisa dilanjutkan, karena kalau ini kebijakan adalah kebijakan nasional, saya teruskan kepada pemerintah pusat ya untuk memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Bogor. Kalau itu menyangkut masalah di provinsi, tentu kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kalau langsung di kabupaten kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Saya juga biasanya bekerja sama dengan anggota DPRD dari fraksi Gerindra juga yang mewakili di Provinsi Jawa Barat maupun yang mewakili di Kabupaten Bogor. Ada 1 di Jawa Barat untuk provinsi dan juga ada 6 di Kabupaten Bogor. Dr. Fadlizon SS Master of Science memperlihatkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak dan aspirasi konstituennya di Dapil Jabar 5 ini. Namun, seperti apa dan sejauh mana sesungguhnya kedekatan doktor lulusan Universitas Indonesia ini dengan kalangan lain masyarakat pemilihnya? Kita telusuri bersama-sama. Kegiatan berikut Dr. Fadlizon SS Master of Science ternyata sesuatu yang justru sangat rutin bagi dirinya. Berada dekat dengan alam dan rakyat acap ia lakukan. Kali ini, Fadlizon bercakap-cakap langsung dengan petani-petani di tengah sawah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kang Deden lagi apa nih kegiatannya sekarang ini? Lagi bersih-bersih, Pak. Bersih-bersih ya? Ya. Banyak rumputnya atau Rumputnya terlalu liar? banyak, Pak. Subur. Iya, iya, iya. Subur. Berapa lama kira-kira panen? Sekitar 1,5 apa 2 bulan lagi, Pak. Iya, iya. Air cukup ya? Air alhamdulillah cukup, Pak. Apa masalahnya? Kurangnya di mana? Yang kurangnya ini obat, Pak. Obat ya? Obat ya sama pupuk. Tapi kalau hamanya sekarang gimana cara menanggulanginya? Kalau hama itu kurang apa sih, Pak? Obat kayaknya sih, Pak. Cuman kan ini banyaknya burung pipit, Pak, yang rusak. Rusak ya? Burung-burung. Kalau tikus nggak ada? Tikus nggak ada, Pak. Iya. Aman. Iya. Terus biasanya kalau panen dapat berapa kintal di sini? 1 apa 2 kintalan lah, Pak. Kayaknya kalau semuanya gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah lah ya sampai panen. Ya mudah-mudahan sih, Pak. Ya kalau bisa sih Bapak tolong dibantu obatnya, Pak. Iya, nanti kita cari obatnya, Ya, kita beli deh. Di pasar ada ya? Di pasar ada, Pak. Iya, ya. Oke ya. Ya, Pak. Selamat deh. Ya, Pak. Nanti kapan-kapan saya lihat lagi, mungkin kalau mau panen. Terus saya mau ke tempat lain dulu ya. Ya, Pak. Nuhun ya. Ya, Pak. Lanjut Kang Ya. Deden. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti apa sesungguhnya sosok Fadlizon di mata orang-orang yang dekat dengannya? Sahabat-sahabat lamanya sejak masa sekolah di Cisarua punya beberapa kenangan yang tak mudah lekang. Menurut saya, dari sosok seorang Fadlizon, dia memang seorang figur, seorang pemimpin, Pak. Kenapa? Saya bilang, contohnya di kampung kami, di wilayah kami, di kecamatan kami, sudah banyak sekali perubahan. Sebelum dia jadi anggota dewan, setelah dia menjadi anggota dewan, ya banyak perubahan, Pak, sekarang tempat kami. Misalnya apa? Ada jalan baik, masjid, ada bantuan lah. Dulu kita cuma pilih aja, udah selesai pemilih, nggak ada respon apa-apa. Tapi sekarang saya pilih, saya ini orang jagoan saya pilih, menang, dan ada umpan baliknya, feedbacknya dari Bapak Fadli. Ada realisasi dari janji-janjinya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita cuma pilih aja rame-rame pemilu, Pak ya. Dulu kita cuma rame pemilu, habis pemilu beres, udah nggak ada realisasi apa-apa. Bapak Fadli itu menjadi pembina. Peran serta beliau begitu besar untuk pencaksilat. Selain beliau politikus, juga budayawan, ya, melestarikan pencaksilat sebagai budaya leluhur bangsa. Itu intinya. Tahun 80 saya pernah sama-sama dengan Bapak Fadli, ya, pernah sama-sama dengan Bapak Fadli di Sekar Bareba tersebut. Yang alhamdulillah hari ini selain politikus, budayawan, beliau juga cinta terhadap seni. Walaupun beliau bukan hanya sebentar, tapi rasa memiliki terhadap Pancasila tersebut itu begitu besar. Di hari ketiga serap aspirasi ini, Fadlizon menghadiri acara khitanan massal di Kelurahan Tegalwaru, Kecamatan Ciampea. Diantar oleh orang tua mereka masing-masing, puluhan anak siap untuk dikhitan oleh tim dokter di klinik yang baru dibangun oleh seorang tokoh masyarakat pendukung Fadlizon sejak tahun 2014 lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga pun mengekspresikan rasa senang sekaligus suara hati mereka. Ya, biar dia ini mah warga biar ini aja.
biar adil, bisa ngasih apa gitu. Biar adil, biar Iya. ngasih Iya. banyak hal untuk warga Ya, gitu. biar manfaat. Ya mudah-mudahan Kabupaten Bogor ini semakin maju, ada bantuan yang lebih lagi gitu kan. Terutama bantuan di selain kesehatan, apalagi menurut Ibu? Lapangan kerja lah, biar nggak pada nganggur. Kembali Fadlizon berdialog dan mendengarkan keluhan warga, para pemilihnya di wilayah Dapil Jabar 5 ini, termasuk menyerap aspirasi masyarakat yang mendambakan mobil ambulans. Tadi sudah mengajukan, tidak ada rasa malu ke Pak Fadli bahwa saya karena kekurangan kendaraan, jadi saya mengajukan tolonglah ditongkrongin ambulans satu saja. Itu Pak. Reaksi beliau Pak? Kelihatannya respon sekali beliau. Ya kita mudah-mudahan kita menunggu dan berdoa mudah-mudahan terlaksana apa kemauan saya, dan Pak Fadli sangat memikirkan kita. Usai acara khitanan, Fadlizon mendadak mengatakan ingin naik kendaraan yang membawa awak tim Suara Dapil. Kami pun berangkat menuju tempat kegiatan berikutnya. Kesempatan buat berbincang-bincang lagi dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. Tadi Pak Fadli mengatakan kita akan ke Solan. Ya, nanti saya akan ajak Bung Iwan lihat sekolah saya, SD Negeri Ciberem 1, kemudian juga dipecah menjadi SD Negeri Ciberem 3 di Cisarua Bogor. Ini dekat dengan kawasan wisata Taman Safari. Akan ada semacam reuni bagi Pak Fadli pribadi dan mungkin akan memberi kejutan mungkin. Saya akan ketemu dengan siswa-siswa di situ, mungkin lihat memberi sedikit motivasi lah. Banyak orang nggak membayangkan tuh Pak Fadlizon, bagaimana seorang Fadlizon bisa berkomunikasi dan berinteraksi sama anak-anak gitu, Pak. Ya, kita semua pernah jadi anak-anak ya. Iya. Kita pernah menjadi anak-anak dan Pernah punya nakalnya anak-anak dong. Dari itu Pak iya. pernah cerita bagaimana habis pengajian masih kadang-kadang main, tapi ya, ngaji tetap. Nah, itu ngaji gimana? tetap, belajar tetap. Iya. Kadang-kadang ya, kalau zaman dulu kan pergaulan kita kan pergaulannya outdoor. Ya, main juga outdoor, semuanya serba enak ya. Kita merasakan teamwork gitu. Kalau sekarang kan banyak dengan gadget gitu. Saya kira itu yang harus kita, tantangan yang harus kita hadapi itu. Bagaimana supaya anak-anak juga berinteraksi langsung, jangan hanya berkutat dengan gadgetnya. Kita sudah mau sampai. Oh, sudah mau sampai Pak? Iya, nanti mungkin bisa kita lanjutkan ya. Kita mungkin akan lanjutkan ya Pak ya. Ya. Bapak ke acara ini dulu, Ya. bertemu dengan warga di Balai Desa di Kelurahan Ciampea Ya. Pak, Kecamatan Ciampea Pak. Oke, terima kasih. Sebelum rombongan mencapai Balai Desa Kelurahan Ciampea, ternyata ada info bahwa warga setempat bersama kepala desa telah beralih menunggu di sebuah jalan desa yang diportal oleh oknum tertentu. Wah, ini pasti menarik. Warga Kelurahan Ciampea, Kecamatan Ciampea ini menitipkan persoalan yang harus dicari solusinya oleh wakil mereka di DPR RI, Fadlizon. Yang saya inginkan akses ini dibuka karena ini adalah akses untuk laluinya masyarakat kami 4 RW ya, 4 RW 1.500 KK. Kami intinya mengharapkan sekali dengan datangnya Bapak Fadlizon ini bisa membuka akses tersebut. Fakta dan temuan langsung di lapangan seperti ini ternyata bukan hal baru bagi Fadlizon. Aspirasi konstituen ini jelas sebuah tantangan besar, namun Fadlizon optimis akan menemukan jalan keluarnya.
Sisi lain dari seorang Fadlizon adalah minat dan perhatiannya yang besar terhadap seni budaya. Fadlizon mengoleksi banyak benda seni, selain ribuan keris pusaka dan langka, juga perangko-perangko kuno, serta buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Pencak silat menjadi satu lagi minat dan perhatiannya. Namun, apa sesungguhnya visi budaya Fadlizon? Saya banyak ikut mendukung kegiatan seni budaya di Dapil 5 Jawa Barat. Misalnya pencak silat, saya menyelenggarakan kejuaraan pencak silat untuk tingkat Kabupaten Bogor, se-Bogor Raya, dan bahkan se-Jawa Barat, Festival Pencak Silat. Kemudian juga kita berkolaborasi untuk membuat kecapi suling, direkam ya. Lalu kegiatan lain adalah bambu. Kita membuat berbagai macam atau menghidupkan kembali, menanam kembali bambu-bambu yang memang merupakan khas dan tanaman juga tanaman langka dari Tatar Sunda. Selain itu juga kita mengembangkan seperti senam hijaiyah yang merupakan bagian dari gerakan-gerakan silat Cimande ya. Saya juga menjadi pembina di Silat Cimande. Lalu beberapa kegiatan-kegiatan lain di Kabupaten Bogor yang menyangkut atau terkait dengan seni budaya, karena Kabupaten Bogor ini sangat kaya dan kaya juga dengan sejarahnya sangat, karena disinilah tempatnya juga ibu kota dari Pajajaran dan juga ibu kota dari Pasundan ya pada umumnya dari masa ke masa. Terkait terbatasnya lahan pertanian bagi petani dan atas masalah distribusi dan harga produk para petani, Fadlizon mengungkapkan pandangannya. Pertanian itu harusnya menjadi sektor prioritas karena pertanian itu adalah sektor yang banyak menjadi profesi dari masyarakat Indonesia. Dan bukan hanya itu, bahkan pertanian sebenarnya petani terutama adalah menjadi tulang punggung bagi ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Nah, Kabupaten Bogor sendiri kan dikenal sebagai daerah yang merupakan penopang untuk ibu kota dan juga daerah yang padat penduduknya dan daerah pertanian. Di sini bahkan ada IPB kan, Institut Pertanian Bogor, dan banyak petaninya juga baik di Bogor Timur, di Bogor Barat, di Bogor Selatan ya. Jadi saya kira masih banyak petani dan kita berharap bahwa ada undang-undang lahan abadi yang memang bisa menjamin lahan di Kabupaten Bogor ini tidak lagi terlalu banyak beralih fungsi menjadi lahan lain gitu. Jadi harus tetap ada yang memang untuk sektor pertanian. Apakah Pak Fadli sama dengan partai Pak Fadli akan terus memperjuangkan adanya kebijakan yang lebih pro warung-warung yang saya kira perlu ya. Kita mendukung pasar tradisional karena di pasar tradisional itulah masyarakat bisa memasarkan produk-produknya termasuk petani. Jadi pasar tradisional saya kira sangat kita perlukan untuk dipertahankan, dan kita juga harus ada kebijakan yang bisa menanggulangi gitu ya retail modern yang bahkan supermarket atau hipermarket yang saya kira ini bisa mengganggu pasar-pasar tradisional. Jadi kalaupun ada, mereka harus ditempatkan di tempat-tempat yang jauh, bukan di sentra-sentra yang padat penduduk. Di luar negeri pun demikian, saya kira banyak mereka itu ditempatkan di tempat yang jauh yang di daerahnya belum berkembang. Dengan adanya itu daerah itu bisa berkembang, sehingga tidak mengganggu pasar-pasar tradisional yang memang sudah puluhan tahun berada di situ, bahkan ada yang sudah ratusan tahun gitu. Jadi kita harus mendukung pasar tradisional karena ini pasar ekonomi rakyat. Akhirnya Fadlizon tiba di sekolah tempat ia belajar dulu, SD Negeri 03 Cisarua di Desa Cisarua. Murid-murid ini terlihat bersukacita dikunjungi seorang wakil rakyat asal daerah mereka sendiri, Fadlizon, yang kini tengah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPR RI.
murid-murid kelas 5 lebih beruntung lagi. Dr. Fadlizon mau mengajar di kelas mereka. Eksekutif itu kan seperti pemerintah. Presiden itu eksekutif, gubernur itu eksekutif, bupati, menteri-menteri itu eksekutif ya. Kalau legislatif itu anggota DPR. Kalau yudikatif itu misalnya apa? Mahkamah Agung. Kemudian apa lagi? Ya, pokoknya yang di peradilan, kehakiman. Nah, satu lagi. Nah, buat main bola ya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sebelum beranjak menuju tempat kegiatan selanjutnya, Fadlizon ingin menemui mantan kepala sekolahnya saat di bangku SD dulu, Ibu Karneah, yang kini telah berusia hampir 90 tahun. Terkesan sederhana saja, tapi pertemuan dengan seseorang yang pernah berjasa sejak masa kecilnya di desa kelahirannya di Cisarua ini pastilah memberikan energi positif bagi Fadlizon. Saya mewakili teman-teman dia, teman-teman SD-nya Pak Fadlizon. Saya mengharapkan dia maju terus. Saya menginginkan Fadlizon orang nomor 1 di Indonesia. Itu saja, Pak. Saya berharap dia jadi presiden untuk Indonesia. Apa alasannya? Alasannya, dari sekarang sudah terlihat, Pak, kepemimpinan dia, kejujuran dia. Saya yakin dipimpin sama dia negara Indonesia, insya Allah makin maju, makin makmur, Pak. Saya yakin Pak Fadli orangnya bersih. Tujuan Dr. Fadlizon berikutnya adalah Pasar Cisarua. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin menyambangi dan menyapa para pedagang dan pembeli di Pasar Cisarua. Selain dapat memantau perkembangan harga dan komoditas yang diperdagangkan di sini, dengan cara ini Fadlizon juga dapat merasakan langsung suasana batin dan kondisi terkini konstituennya. Ini Cianjur, bukan dari daerah Cilacap. Oh, di Cilacap. Sekarang lagi naik. Berapa Cianjur? Cianjur itu per kiloannya sekarang pengen 9.000. Jadi kalau penjual itu 8.5, berapa 9.000 antara dua. Ini mangga dari mana? Ini dari Indramayu. Kebanyakan sih daerah Karawang. Ya. Harum manis ada. Harum manis ada. Itu dapat manis 20.000 kalau per kilo, ada yang 13.000 per kilo. Yang paling bagus mana ini? Ini yang paling bagus. Oh, udah. Mau berapa kilo? 5 kilo. Anggota DPR RI Dr. Fadlizon SS Master of Science memperlihatkan konsistensi dalam menyerap setiap aspirasi dari konstituennya di Dapil Jabar 5. Tak peduli latar belakang sosial ekonomi mereka. Visinya jelas, yaitu mendorong segala ikhtiar untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan peradaban bangsa, tentu melalui berbagai program yang dirancang dengan baik, rapih, dan terstruktur. Bagi Dr. Fadlizon SS Master of Science, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan amanah yang harus terus dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan. Misi untuk itu dilakukannya melalui berbagai ikhtiar di segala sektor, khususnya bidang kesehatan, pendidikan, seni dan budaya, serta pertanian yang dilakukan melalui sistem ekonomi kerakyatan yang dimaksudkan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sampai di sini edisi Suara Dapil untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Garuda Pancasila.
Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih.